Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Badrul Tamam. Dan saya Dede Nurlaila Sari. Kami mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Prodi PGSD. Kami di sini membuat video atas pemenuhan tugas Pendidikan Kewarganegaraan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar kehidupan bangsa atau ideologi negara adalah Pancasila. Kita selalu melandaskan Pancasila dalam hal apapun. Tetapi, apakah kalian pernah berpikir untuk mengganti Pancasila dengan yang lain atau dengan ideologi yang lain? Apakah Pancasila penting bagi kehidupan kita? Dan apa yang akan terjadi bila Pancasila tidak pernah dirumuskan oleh Insinyur Soekarno dan rekan-rekannya? Apa yang terjadi jika kita tidak melandaskan Pancasila sebagai landasan untuk hidup berbangsa dan bernegara? Pancasila pertama kali disebut dalam sidang Basaru PKI pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni. Tepatnya, pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri atas kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan pri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Maka terciptalah sebuah ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Namun sejak bergulirnya reformasi, orang enggan berbicara tentang Pancasila karena dipandang bahwa Pancasila belum atau tidak mampu untuk mengantar bangsa Indonesia menuju kemajuan bangsa. Bahkan ada yang berkesimpulan bahwa Pancasila inilah yang mengantarkan ke kemerosotan dan krisis multidimensional. Benarkah hal tersebut? Ternyata, setelah sekitar 6 tahun reformasi bergulir, dengan meninggalkan Pancasila dan mencoba untuk menerapkan prinsip atas dasar lain, kehidupan perpolitikan ekonomi dan kemasyarakatan bukan bertambah baik, tetapi malah semakin buruk atau semerawut. Oleh karena itu, orang mulai bertanya-tanya, benarkah keterpurukan bangsa itu karena Pancasila? Atau mungkin karena manusianya yang tidak konsisten menerapkan prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila? Meskipun pada saat Orde Baru sempat disalahgunakan, tetapi pada zaman sekarang Pancasila digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai landasan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia sadar bahwa Pancasila itu sangat penting. Sebagian besar dari mereka mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Masyarakat ini dapat menjalani kepercayaannya dengan tenang tanpa gangguan intoleransi. Di sila ini, masyarakat juga diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Selain itu, juga kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal yang telah diatur di undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga negara Indonesia tersebut. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merendahkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, gerakan separatisme, dan hal-hal yang serupa lainnya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik,
kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita. Kita harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah negara kita. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita yang menunjukkan penurunan sila keempat ini. Contohnya, banyak kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di MK. Hal ini semakin parah karena masyarakat disuguhkan oleh matinya sikap dalam menghormati pendapat orang lain. Demokrasi dan rasa legowo di hati para pihak yang kalah seolah-olah sudah mati sejak lama. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan bersama. Meskipun kalah, kita harus lapang dada dalam menerima apapun hasilnya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapat kesejahteraan dan keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan kehidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan keamanan, dan hukum yang seutuhnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara Indonesia. Meskipun banyak orang maupun pihak yang ingin memecah belah negara kita dengan mengganggu nilai-nilai Pancasila, kita tidak boleh goyah. Kita harus berpegang teguh pada Pancasila yang menyatukan Indonesia yang sangat luas ini. Nilai-nilai Pancasila merupakan hasil kerja keras para leluhur kita yang ingin Indonesia dapat hidup dengan damai dan tentram. Kita sebagai anak muda harus bisa selalu menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila agar tidak pudar karena budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia. Apalagi sekarang ancaman bisa datang dari mana saja, bisa saja dari internet, paham tidak benar, dan lain-lain. Implementasi Pancasila sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Bila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam berkehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu melandaskan Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai dari Pancasila itu sendiri. Jika bukan kita yang menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saya Paki Badu Tamam Dan saya Dada Nurlelesari. izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.